pakai lilin ya, lilin. Terus yang satu orang memanggil, lampu gelap semua lah, cuma lilin doang. Akhirnya dia baca mantra apalah, saya nggak tahu ya, lupa lah. Akhirnya bener dia nulis nama, matinya kapan, terus di daerah mana, kenapa matinya. Hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman online semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Di sini gue Dara, host dari Senyap Kelam. Di podcast ini menceritakan tentang kisah-kisah nyata dan kisah-kisah misteri yang akan diceritakan langsung oleh narasumber pilihan. Dan hari ini gue nggak sendirian, tapi ditemenin narasumber dari Wargi Bandung. Jika kalian yang mempunyai cerita horor, kalian bisa kirim ke nomor WA di bawah ini. Nah, langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kang, apa kabarnya nih? Baik-baik Mbak. Nah, namanya siapa? Sama Benny, asli Bandung. Asli Bandung, oke. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Awal ceritanya sih dulu kita punya temen, semua beda-beda. Ada orang dari Aceh yang pada kuliah di Bandung, juga ada orang Medan, dan kebenaran saya ikut, ada yang kenal lah, ikut sama beliau, kontak satu rumah tuh. Jadi di rumah itu ada berempat lah, gede juga sih kontrakannya, satu rumah gede gitu. Singkat cerita, warga dulu tahun berapa ya, 2003, lagi pas zaman-zamannya kota Bandung tuh apa, nyari-nyari inilah, hantu-hantuan lah. Ceritanya di kota Bandung Timur. Ini asli yang saya alamin dulu. Asli saya nggak percaya sih sama yang namanya hantu lah, jurig lah ya di Bandung mah. Udah gitu ada orang-orang yang pengen tahu, katanya pakai jelangkung kalau pengen tahu lah ada enggaknya hantu. Akhirnya ada teman saya lah mencoba, yang suka bisa manggil kayak gitu. Saya kan percaya nggak percaya ya, jadi ayolah, pada malam Jumat kalau nggak salah kita berkumpul, ada 6 orang, 2 cewek 4 cowok. Itu masih ada Kang, teman-temannya sampai sekarang? Sekarang udah bubar sih, semenjak kejadian itu, seminggu dari itu kita udah bubar, lost kontak aja. Nah, emang kejadiannya kayak gimana Kang? Kok sampai trauma dan sampai bubar? Itu kenapa? Tiba-tiba aja pada istilahnya menjauh lah semua, jadi pada ketakutan gitu. Diteror? Diteror sih, sampai rumah pada diteror juga sih katanya ya, yang saya alamin, tapi dia nggak pada cerita sih. Itu sampai diteror begitu, sampai rumah begitu, emang itu kejadiannya di rumah atau di kuburan? Kejadiannya di kontrakan yang kita tempatin ya. Kontrakan itu rumah kosong? Bukan rumah kosong, rumah yang kita tempatin, yang buat sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Oke. Kita tadinya kan awalnya pengen tahu teh lah kuhayang nyaho gitu ya, ada nggak benar gitu kan namanya hantu teh sih. Ternyata ada sih yang saya alamin ya. Singkat ceritanya, kita bermain aja ya, 6 orang ini, satu orang yang bisa manggilnya. Pakai media kayu? Ya media kayu, jelangkung sih, kayak jelangkung itu. Jelangkung. Terus pakai jelangkung gitu, pakai lilin ya, lilin. Terus yang satu orang memanggil, lampu gelap semua lah, cuma lilin doang. Akhirnya dia baca mantra apalah, saya nggak tahu ya, lupa lah. Akhirnya bener dia nulis nama, matinya kapan, terus di daerah mana, terus kenapa matinya. Ternyata namanya siapa lupa lagi ya, pokoknya kakek-kakek lah, umur 65-an. Dia matinya gantung diri di tepat persis di belakang rumah yang kita kontrakin. Serem ya. Nah, itu kok bisa tahu pernah ada yang gantung diri di situ? Awalnya kita nggak tahu Mbak, awalnya kita nggak tahu. Pas ada satpam bilang, ternyata
rumah di belakang itu kosong udah lama. Jadi pas banget kalau kita naik ke atas itu kelihatan banget rumah kosongnya itu. Cuman kita nggak pada ngeh, jarang nyuci juga di sana, jarang ke atas juga gitu. Gitu. Jarang ngobrol juga sama satpam juga. Nah itu kejadiannya jam berapa tuh? Itu jam kita main jelangkung jam 1:30 malam. Jam 1:30 malam itu kumpul 6 orang. 6 orang itu dipanggil. Nah, awal kejadiannya kayak gini. Sudah main jelangkung, terus dia nulis bener. Ada teman saya yang orang Medan, dia ketakutan. Jadi istilahnya ritualnya belum beres belum ditutup lah istilahnya. Dia udah tiup lilinnya ditiup. Habis gitu si yang saya langsung itu dengar ada suara langsung lari ke gudang itu kan tempat ada cat mobil, pokoknya gudang inilah mobil lah gitu ya. Masuk ke sana gembreng lah gitu. Udah gitu nyalain lah lampunya semua. Udah nyalain lampu semua, udah dimarahin lah teman. Jadi teman aku nyalain, kenapa ritual belum beres kok udah ditiup gitu. Dia ngomongnya ketakutan, takutnya dia yang anternya kan main jelangkung gitu kan. Iya. Nah udah ketakutan kayak gitu akhirnya bubar lah kalian. Nggak bubar. Nah sesudah bubar itu diteror. Bukan bubar, jadi gini. Sudah gitu kan kita udah ngobrol-ngobrol lagi, udah weh kayak gimana ya, kayak udahlah nggak ada apa-apa ini gitu kan. Cuman gitu doang, cuman tahu aja emang bener ada tulisannya gitu. Udah gitu kita pada tidur lah jam 4 sore, cuman ada yang satu ketakutan, dia pengen satu kamar semua. Jadi orang lain itu saya nggak mau tidur kita ngariung tidur aja. Jadi satu kamar di semua ngariung. Itu tidurnya di kamar saya kamarnya di pojok banget, pas deket kamar mandi. Deket tangga buat ke arah yang rumah kosong itu. Menampakkan diri. Awalnya gini, kejadiannya saya nggak tahu jam berapa ya, tidur ya semua ya, udah tidur semua. Nah yang saya rasakan pertama kalinya ya, itu kayak erep-erep lah, Ketindihan ya? kayak ketindihan, erep-erep. Jadi pertamanya dia buka pintu kan, lampu kamar itu dimatiin semua. Secara otomatis kalau misalkan ada yang buka pintu lampunya nyala kan, lampunya kayak apa, kelihatan ini ada saya di luar kan. Iya. Jadi siapa nih yang masuk, kata orang-orang pada tidur kan. Udah gitu tepat banget saya tidur kan di bawah itu semua 6 orang itu semua tidur di situ lah. Tepat pinggir saya itu kan ada meja kayak komputer gitu, dia kayak duduk di situ. Terus jarinya tuh kayak panjang itu kayak ini, main jari terus tambah cepat gitu. Saya pengen melihat tapi cuma nggak bisa, mau ngomong punya nggak bisa aja. Sudah itu dia nutup pintu lagi. Udah nutup pintu, dia kan di pinggir ada tangga yang muter, itu tangga yang seng gitu kan, berisik kalau katakannya deng naik ke atas itu. Yang anehnya itu si Jurik itu bisa ngelakuin sanyo gitu. Sanyo itu bunyi kalau sanyo misal ada air dipakai itu pasti nyala saya gitu. Udah gitu mati lagi, dia turun naik tangga jadi itu pinggir banget tuh. Nah sudah itu singkat cerita udah kita pada bangun nih. Ternyata kita pas pada makan pagi itu saya mau cerita ke teman saya, cuman diam aja. Ternyata semua orang itu dengar semua. Yang 6 orang itu semua kayak didatang langsung gitu. Didatangin hari itu juga. Iya maksudnya itu ya, itu semua dengar suara itu, dengar semua, cuman mau teriak nggak bisa. Ya nggak bisa jadi tuh mau teriak tuh. Dan semenjak itu kita setiap hari diteror terus. Diterornya kayak lampu mati sendiri, tiba-tiba suara-suara aneh lah. Kita kayak dibikin nggak betah. Ya, tiap malam pasti kita
mimpi yang serem-serem aja. Pokoknya yang nampaknya apa sih pas kita terakhir langsung kita bubar aja di sini, kita akan bener ya. Sampai kita pada berantem teh masalah kecil jadi gede gitu. Jadi kayak dibubarin aja di sana. Makanya saya tahu, oh jurig teh aya teh ada teh apa ya? Terakhir pas sebelum kita bubar, kita pas pulang malam-malam itu kejadian malam Jumat juga. Terakhir kita bubar dari situ, kita mau masukin mobil ke garasi kan. Nah satu orang itu teman saya suruh bukan gerbang dong, saya nyetirin. Itu kondisi di mobil 4 orang. Teman saya udah pada keluar, tinggal saya sendiri kan. Terus saya yang masukin mobil ke dalam. Pas saya nengok ke spion yang belakang itu, kakek lagi matanya melotot merah ngeliatin saya. Nah serentak saya keluar dong, lari takutan. Teman-teman saya langsung ke mobil, semua emang gak ada apa-apa, tapi saya emang ngeliat. Nah dari situ pada kesurupan semua. Nah makanya saya tahu di rumah itu ada yang bunuh diri. Satpamnya pada datang ke rumah dong, pada bisa cerita bahwa di rumah ini juga serem. Makanya ini baru dikontrakin lagi. Soalnya rumahnya belakang itu pada takutan lah, ada suara-suara. Cuman kita mah nggak dulu nggak apa ya, cuek aja gitu. Jadi sampai sekarang saya pernah lihat tahun kemarin ke rumah itu, saya lewat ya, penasaran ya. Dan ternyata masih, saya tanya ke satpamnya, semenjak teman-teman keluar dari rumah itu kosong dari sekarang. Jadi tiap dikontrakin seminggu, paling kuat seminggu lah keluar lagi, seminggu keluar lagi. Detailnya banyak penampakan. Saya nggak tahu sampai sekarang itu misterinya kayak gimana tuh. Nah, berarti dari kejadian ini si Jai Langkung itu belum ditiup. Jadi belum akhir itu tuh. Kayaknya sih kayak gitu ya. Saya belum cuman kita jadi pada bubar sampai lost kontak gara-gara ini semua. Katanya sampai ada yang gila. Teman sampaikan dulu, dia langsung pulang ke Medan. Di Medan katanya, saya dengar ya, gila katanya. Mereka dipasung, manggil nama itu aja, manggil nama si kakek itu, kakek Cahyo namanya. Soalnya mukanya saya lihat banget loh, dan yang saya kira-kira saya yang lihat aja. Ternyata teman-teman juga pada ngelihat, cuma nggak pada ngomong. Dan rumah itu sampai sekarang kosong ya Kang? Saya lihat tahun kemarin saya ke sana, lewat rumah sana, pengen tahu sih. Dari 2003. Dari 2003 ada yang ngontrak sih, ada gitu. Ada cuman kata satunya sih tiap paling kuat itu 1 bulan lah. Ada yang baru kontrak udah pindah lagi. Tapi Kang Benny sampai sekarang masih diteror apa enggak? Alhamdulillah saya sih udah enggak ya sekarang. Udah enggak, alhamdulillah. Oke, terima kasih Kang atas podcastnya malam ini menjadi narasumber Senyap Kelam. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia.